dan tidak terlalu lama kami persilakan. Sesuai dengan rencana pada sore hari ini ya, pas jam 2 kita siaran langsung wirid pengajian Majelis Taklim Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, telah dibacakan ayat suci oleh ibu kita tadi. Semoga si pendengar dan si pembaca mendapat pahala ingatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu, kita masuk acara inti ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Iswadi. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Baik, yang kami hormati Ketua Pengurus Majelis Taklim Nurul Haq Pasar Bukit Tamban, seterusnya ibu-ibu anggota Majelis Taklim yang hadir, yang kami muliakan. Ucapan puja dan puji serta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang sangat luar biasa ibu-ibu.
banyaknya nikmat Allah yang kita terima. Disebabkan banyaknya nikmat Allah yang kita terima, sehingga diabadikan oleh Allah. Jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah tersebut, maka tidaklah sanggup kita menghitungnya. Ya Bu? Ya Bu? Banyak nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Ya. Sangat luar biasa. Tetapi kita manusia khilaf, terkadang-kadang lupa dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan Allah tersebut. Padahal jelas-jelas Allah katakan, apabila kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi apabila kita tidak bersyukur, ingkar, tidak menjadikan nikmat tersebut sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kata Allah, nanti tunggu saat dan ketikanya azabku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya pastilah akan aku nah tetap boleh dulu kuasa mengangkat panah tetap boleh belanja waktu cembo terus pun cembo tetap panah akan ditambah oleh Allah kalau sekiranya kita bersyukur, ya. Dan jika kamu mengingkarinya, kamu kafir, tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, maka azab sudah menunggu. Makanya dari sekian banyak jalan dan cara Allah memberikan nikmat rezeki kepada hambanya. Ingat, satu jalan Allah memberikan rezeki kepada hambanya dengan bersyukur. Ya Bu, bersyukur ke Ustaz, bersyukur ke apa yang bayar. Kalau ada dia ya Allah, alhamdulillah. Kalau dia ya manusia, terima kasih. Apa cukup atau belum? Belum. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka dirikan sholat dengan nikmat tersebut dan berkurbanlah. Secara khusus nahar itu artinya penyembelihan kurban. Tapi ingat makna secara umum, berkurbanlah kita dalam bentuk ibadah kepada Allah untuk agama. Ya Bu. Jadi ibu-ibu, jemaah taklim dan tamu mulia, itu kamu mana dengan pembukaan musik Quran, ya. Yang selanjutnya salawat dan salam tentu kita
tidak bosan-bosannya ya, kita kirimkan dalam bentuk doa kepada Allah. Semoga Nabiullah Habibullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya selalu ditempatkan dan diletakkan pada tempat yang terpuji dan mulia di sisinya. Semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu untuk beliau, karena beliau yang sudah menuntun, membimbing kita, mengarah kita dengan dua pedoman hidup. Apa itu? Taraktu fikum amrayni lam tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan dua pusaka sebagai pegangan hidup untuk kamu semua. Jika kamu berpegang teguh mengambilnya sebagai petunjuk dalam hidup ini, lalu tudillu, tidak akan menyesatkan kamu. Ya, Bu. Kalau tidak menyesatkan artinya memberikan keselamatan. Bima, apa petunjuk itu? Apa pusaka yang dua itu? Kitab Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasul. Baik hadis-hadis berkenaan dengan penetapan hukum, atau hadis yang qauli, atau taqriri, atau hadisnya fi'li. Kalau qauli itu hadis menyebut dengan perkataan Nabi. Kalau fi'li itu perbuatan Nabi. Alhamdulillah. Ini kamu dapat basuh dengan ibu-ibu. Walaupun ibu laga bohong, kamu gak ngedulu itu tuh. Tapi aku bahagia sekali. Ya, Bu. Jadi majelis taklim itu ibu-ibu, di mana aku mengajar majelis taklim selalu aku sampaikan. Guna majelis taklim, manfaat majelis taklim, tempat peningkatan iman. Baik majelis taklim doa, bertambah iman betina. Tempat mengambil pemahaman, ya, pemahaman agama. Labang aku suruh mungkin adu ibu bawakan dengan ngandung. Aduh ngandung. Kenapa naik lupa yang ini? Apa ya? Bukan itu itu gaya. Untuk meningkatkan keimanan kepada Allah adakan majelis taklim. Untuk mengambilkan pemahaman agama adakan majelis taklim. Untuk menyambungkan silaturahim. Kalau bukan payung tadi masuk udah apa? Atau mudah pintu silaturahim itu akan terbina. Supaya silaturahim itu terbina, manfaat silaturahim itu memperpanjangkan usia, mempermudahkan datangnya berkat atau nikmat, atau mempermudahkan datangnya rezeki. Binalah silaturahim. Jadi judul ceramah awak ini sesuai dengan keadaan. Apa itu? Membina silaturahim. Sekalipun kita orang-orang yang beriman, tetapi unsur kesabaran tipis dalam dada kita, bisa-bisa silaturahim putus. Orang kalau sudah putus silaturahimnya, sudah rusak silaturahimnya, tidak akan masuk surga.
Ulang balik. Orang kalau sudah putus silaturahimnya, hubungan persaudaraannya putus, orang tersebut tidak akan masuk surga. Walaupun hajinya beribu-ribu kali, walaupun puasanya dilaksanakan tiap tahun, ditambah dengan puasa sunnah, sholatnya 5 waktu sehari sempatan, tahajud yang luar biasa witirnya, dengan taatnya atas perintah Allah. Tapi silaturahimnya rusak, putus. La tadkhulul jannah man qati'ur rahim wa jalsu. Tidak akan masuk surga orang-orang yang putus silaturahimnya. Masuk dah, Bu. Pada wahai yang ada bersabar, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Kemudian Allahumma rabbana, terus Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta selamat hidup di dunia, minta selamat hidup di akhirat. Minta bahagia di dunia atau bahagia di akhirat? Jawabannya no. Dan dikabulkan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihim zillah aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Duribat alaihim zillah, mereka ditimpa kehinaan. Manusia itu ditimpa kehinaan, kewalahan, di mana saja ia berada. Mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Indonesia, Pasar Bukit, di mana saja ia berada, ditimpa oleh kewalahan, kehinaan, kecuali orang-orang yang memelihara, membina hubungan baik dengan Allah dan membina hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, Bu? Ya, Bu? Coba angkat tangan berapa pendukung 01? Dan 2 kan? Berapa orang? Ulah pendukung 02. Soal hukum mendukung calon itu etis wajar. Dukung lah kue-kue, bawa ini begini. Tapi ingat, silaturahim tetap terjaga. Kalau seseorang sudah mendukung A, seseorang sudah mendukung B, kata yang A, calon kamu itu tidak berkualitas, umpama kata yang A. Kata yang B, yang kamu tidak berpotensi. Yang terjadi apa? Pertengkaran. Silaturahim kita terputus. Silaturahim kita rusak. Oleh apa rusaknya? Oleh waktu sesa. Oleh waktu sesaat rusak silaturahim. Nah, kalau silaturahim itu rusak, silaturahim itu putus, ya Bu, tidak basah kuring, baik sholat berjamaah, sholat kiun, sholat maghrib, kerkek tak lawan mereka. Majelis taklim itu pula, sholat kiun, dekat tak pula.
27 kayaknya. Ya, soal lagi pula. Bertemu lagi sisi jam. Artinya apa? Abu Supatah tanah tua dalam benar. Ya. Kalau sudah seperti ini, apa pesan Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang bertengkar, yang bermusuh, yang saling jelek-jelek, damaikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Dan hendaklah kamu berkata perkataan yang baik. Kadang-kadang kita manusia ini lupa juga mengontrol diri. Enggak tertahan oleh kita melihat suasana kondisi. Lalu ceplos saja. Orang tersinggung. Itu namanya khilaf. Iya. Kalau di bunga ada lemah keresahan, ada saja berkesinggungan dan tak saling memaafkan. Rajinlah ibadah, silakan. Tapi jangan harap tiket masuk surga. Tak ada PR. Wa jazaa'u sayyi'atin misluha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan dari suatu kejahatan itu kejahatan yang sama. Yo, bukan dengan ayat. Kenapa? Dan balasan dari satu atau suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama. Maka berlaku hukum kisos. Orang kalau membunuh orang dengan sengaja, yang membunuh itu terbukti, disidangkan di pengadilan, di mahkamah, terbukti memang ia pembunuh, ya wajib dibunuh. Itu hukum Islam, hukum pidana Islam. Artinya kejahatan itu dibalas dengan kejahatan yang seimbang. Apa tujuannya? Kalau orang membunuh, Indo dihukum bunuh, bukan takut bunuh uang. Dia bunuh dan mati benar. Tapi pemahamannya bukan demikian. Wa jazaa'u sayyi'atin misluha wa man afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Balasan dari suatu kejahatan itu kejahatan yang seimbang, kejahatan yang sama. Wa man afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memberi maaf, wa man afa, maka barang siapa yang memberi maaf, wa aslaha, dan berdamai, mau berbaikan, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Awak dah nahan setiap dengan setiap kau. Rumah kan, kau penekan rumah tu lah kayak gitu. Artinya awak pun nak kayak gitu. Datang cor kayak berapa? Nggak bisa kau kayak dah. Mau ketujuh dah penekan kurang aja gitu. Kecil mamah bagai. Bertahan tu. Dalam Islam itu memaafkan itu ya lebih mulia dari memberi maaf. Wa'afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa itu salah satunya suka memaafkan kesalahan manusia.
Awak tidak. Menawar awal semuanya tanya. Am setiap. Karena setiap kok. Nah, kamu itu lagi. Yo yang boleh ibu ketipe ya. Tak dimaaf. Mau ya bukan tidak. Jadi harus suka memberi maaf manusia. Jadi apapun suasananya, apapun kondisinya, sikonnya, kepentingan apa yang akan kita usahakan, apa yang akan kita inginkan, apalagi dalam memenuhi kebutuhan hidup kita di atas dunia ini, dan akan mencapai kehidupan bahagia di akhirat, bukan semata-mata disebabkan oleh waktu sesaat. Apapun kondisi dan situasinya, ingat, jangan silaturahim kita rusak. Gara-gara pilih bupati, pilih gubernur, pilih presiden, pilih DPR, awak yang cakap. Ada kasih sebenarnya. Kepala gua lagi dapat takut kan? Ibu, kepala gua lagi dapat takut kan? Tapi yang boleh aja, tanggal 27 datang ke TPS. Siapa yang ibu yakinkan sebagai pemimpin kita, beri suara padanya. Itu tidak ada intervensi itu. Tak bisa orang lain maju ada. Sebagai warga negara yang baik, ketika pemilihan umum dilangsungkan, memilih pemimpin kita, ya. Nah, itu suatu kewajiban dari kita dalam fikih siasat. Mengangkatkan pemimpin itu suatu kewajiban. Jangan dia dijadikan ajang pertengkaran, ajang permusuhan, seperti itu. Jadi PR kita bersama, bagaimana nanti pilkada yang kita laksanakan itu bernilai ibadah. Itu yang harus. Kok sebut calon aku itu hak partai yang usul. Yang nyari aku itu KPU. Salamu misalnya awet KPU diverifikasi ulang kada itu pelanggaran aturan negara dan undang-undang lolos. Lalu ditetapkan, diadakan sosialisasi calon, diadakan sosialisasi tentang cara memilih. Masing-masing tim berkampanye lah. Tapi ingat, kampanye yang dilakukan itu harus mengedepankan nilai-nilai agama, syarat dan tradisi ketimuran. Kita adalah orang Indonesia, apalagi kita orang Minangkabau. Tradisi budaya Minangkabau harus kita pelihara. Ada pertanyaan, Bu? Nah, silakan. Aku ngecek, ibu udah ngecek, kira aku kira, pernah ngecek. Nggak apa-apa, Bu, silakan tanya. Ustaz, ya, begini gimana? Supaya aku itu tuh. Bapak ribatnya awak tak boleh basaku. Jangan bapak ribatnya awak tak boleh tak basaku. Sebab tak basaku itu memang tak boleh. Ada yang mengatakan itu lagi buat pada yang tak boleh basaku. Yakin suara teman. Asal berhubung dengan kau basaku. Ini bedongkan yang dengan Allah pemerintah. Belah. Itu kesalahan. Siapa yang mengandung ada unsur kesombongan dalam hatinya, Allah
Yang penting ibu-ibu kita harus memiliki sifat pemaaf. Nabi Muhammad itu sebagai suri teladan bagi kita. Ya, dosa apakah yang tidak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kepadanya? Kemana lu bawa ibu? Nabi Muhammad dilempar dengan kotoran onta, sedang sedia. Bukan sekedar itu, Nabi Muhammad diejek-ejek, dicemooh-cemooh, dibilang Nabi Muhammad itu orang gila oleh orang lainnya. Bahkan Nabi Muhammad dikejar-kejar, diburu-buru, dilempar dengan batu, dilempar dengan tombak. Ya. Kemudian datang malaikat Jibril memberikan bantuan. Ya Muhammad, sekarang mintalah kepada Allah, apa maumu? Kecil Nabi Muhammad baru menjadi takda. Kalau jawab apa? Pakai tak menjadi takda. Ya. Yang penting dia tetap berdoa kepada Allah, berikan kesabaran dan ketabahan. Intinya Nabi Muhammad itu tidak pernah membataskan kejahatan orang-orang jahiliyah yang dilakukan pada dirinya, tidak pernah dia batas. Benar itu. Awak boleh jatuh dan kawan sekali bahwa beratun mulutnya, kalau tarik kita aja gitu. Begini. Jadi kalau negosiasi itu saling berpacu, tidak ada satu sisi yang akan mengalah, maka keributan itu akan terjadi. Ngalah ya betul. Kamu salut dengan jamaah tabligh. Ya. Itu jamaah tabligh itu, pakai jenggot, pakai sorban, ya apa lagi? Pakai gamis. Diajak orang datang ke masjid. Pak, waktu maghrib Pak, masjid Pak sore. Apa kecewa? Dihina-hina, dicaci-caci maki. Ya tenang-tenang saja. Coba bayangkan ketika dihina, dicaci maki, melawan jemaah itu, apa yang terjadi? Apa cekak jadi? Ya toh. Baik. Coba lanjut. Berdasarkan ayat yang sudah kita baca, bagaimana kita memelihara silaturahim, bagaimana kiat atau metode cara kita memelihara silaturahim itu. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12 Allah tunjukkan caranya. Ya, mana cara yang pertama? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Apa? Beli tak ada kamu? Tak boleh kue buka saja. Maka kita tahu harus pakai kesempatan ini dunia ini tak. Lagi kalau tu kan, lagi kulit tak kita tak boleh. Tapi tak permisi, mana ada ITS ke keluar. Jadi kau tahu terbina silaturahim dengan kita, persaudaraan sesama kita, isinya jangan kita
Info majelis taklim dia bersifat itu nabi gitu. Lagi kita jadi mereka, wih, tengok orang tua, nah, itu kan. Tujuh ada kayak, kemana? Lalu dia apa? Pamor kan? Ada kan? Dia lah kemana? Ya. Dalam arti mengolok-olok itu merendah-rendahkan, mencemooh-cemoohkan. Bisa jadi orang yang mencemoohkan, mengolok-olok, yang merendahkan yang lain tadi itu yang rendah. Orang yang diolok itu lebih mulia di sisi Allah. Itu yang pertama. Jangan sampai suatu kaum mengolok-olokkan, merendah-rendahkan, menganggap enteng remeh saja, sehingga tidak ada penghargaan, penghormatan terhadap kaum yang lain, atau pribadi satu kepada pribadi yang lain. Jangan, karena boleh jadi orang yang menganggap rendah remeh orang lain itu dia yang lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, janganlah perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang mengolokkan itu lebih mulia, ya, dari perempuan yang diolok-olokkan. Kenapa manusia kita cok sombong, bawa kayu, Indo orang bakar, atau banyak. Nampak orang pesek, itu pesek tuh. Kalau masuk India peseknya miskin dulu. Itu apa ya namanya? Sama nih, pegang masalah yang kecemburuan, itu dari mana masalah? Dia berdoa tuh yang tahu nak kelemahan itu apa masalah? Ini tidak boleh kita. Apapun bentuk ciptaan Allah hargai, hormati, wa ibadur rahman. Di antara hamba-hamba Allah yang pengasih penyayang itu siapa? Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Sehingga bodoh menyapa mereka, dia jawab dengan salam. Apa bakal telepon dah, nyaku apa ya uang tak satu salah ada jawab dah. Sombong. Yo. Alladzina yamshuna hauna 'alal ardi, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa khatabahumul jahil qalu salama wa ibadur rahman. Di antara hamba-hamba Allah yang pengasih dan penyayang itu, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Awak kasamu laga luaka, ya, tong samu laga luaku. Nah, yang membedakan kok ketakwa itu karangan. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban lita'arafu dan ya. Aduh ada begini melihat. Ya ayuhanas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, Allah. Laga dua, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani, Yahudi. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Belum tentu mulia di sisi Allah. Maka janganlah kita menghina, merendahkan antara yang satu dengan yang lain. Peliharakan itu. Mudah-mudahan silaturahim terbina. Lanjut. Jemaah. Woi, lampu, tadi. Kemudian yang selanjutnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam iman ya wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang selanjutnya, janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ada orang ngawur lagi lebar kawan kamu lihat lagi bawah boleh boleh apa lalu tak tersinggung kamu ada di lupa lagi lain pendek kamu ada di lupa pala pendek sama uang bercakap bukan ini tentang kamu kita cek lawan kan apa siapa apa dia mau dia asutan tinggi siapa lawan asutan namanya ada nama deh. Maka di Minangkabau itu dia kecil pada mengundang baru. Uang tu lagi, itu lagi. Ika dan datang ini suatu lagi pelaku di meninjau di imam bagi uang. Kalau macam mana teh? Kalau masih dah dulu, dia rumah letak si bayi dia itu bang. Tapi kalau waktu nikah, dia menyedot letak lagi yang dia. Sebab masih kecil. Supaya anak awal benar langsung juga bikin sesuai. Cik belah, cik belah. Janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk, seburuk-buruk gelar panggilan setelah iman itu pasti. Ada orang pasti? Hah? Pasti? Pasti itu. Saya buat ada sedikit. Yaitu makanya dilarang memanggil dengan gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan, ya, sejelek-jelek panggilan atau sebutan sesudah iman itu pasti. Pasti turun, tolong lihat ustaz itu. Jangan. Walaupun juga saya ingin mengetahui hukum, betul yang itu kali pasti seharusnya jangan kita pasti. Lagi nama. Hah? Lagi ini nama pasti. Banyak nama dia Yahudi kira ulama. Banyak. Maksud Allah itu bukan dalam bentuk panggilan, maksud Allah itu panggilan nama itu. Bukan mencangkang suatu pendidikan dengan nama bukan itu tujuan Pak. Tapi kalau kita panggil orang itu punya nama Siti Hasanah, kerja enggak? Siti Aminah, kerja enggak? Kalau lagi ini pasti, ya. Jadi janganlah kamu memanggil dengan gelar, ya, yang buruk, yang jelek setelah iman. Itu adalah panggilan terhadap saudara-saudara itu, sesama kita dengan sebutan pasti. Apa itu pasti itu? Kalau kecewa pasti itu gitu. Kenapa gitu? Bukan pasti. Wah kerja gitu. Pasti itu menurut pemahaman agama, yaitu orang-orang yang paham dengan agama atau dengan ilmu. Ya bu, ini paham. Ya. Ini mengetahui, tetapi dia tidak melaksanakan. Itu pasti. Ya.
Contoh, aku contoh senyang ya, senyang dulu. Kita ada ya. Contoh tak senyang aku suruh Tuhan, tahu senyang. Senyang yang mau tunggu semalam, baca tu, pinjau apa? Itu kategori lupa. Masih, kalau masih secara antar bangwi, gila. Ya bro. Hah? Kalau aku bertanya juga ada salah. Buat secara langsung. Dari secara langsung tu modal dia mau pikirkan itu. Lanjut tu. Lanjut. Jadi dengan mengolok-olok tadi, menganggap rendah remeh yang lain, atau dengan memanggil dengan gelar yang buruk tadi, ya, wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Aduh, kira kita kerja awak sepanjang yang disebut itu tadi, kalau Allah panggil orang dengan gelar yang buruk, ya, barang siapa yang tidak bertaubat, maka ia termasuk ke dalam golongan orang yang zalim. Lihat itu. Selanjutnya dalam rangka mempertahankan keutuhan silaturahim itu, yang harus kita pelihara jangan sampai terjadi. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Ya belakang kakek menjadi pemimpin korupsi juga Uang itu jadi pemimpin, itu laku diprediksi, laku diperkiraan kecebang korupsi. Itu berprasangka. Hati-hati berprasangka. Kalau tidak benar, tidak ada bukti jatuhnya fitnah. Fitnah pokok. Ya, fitnah itu dosanya lebih besar dari dosa seorang pembunuh. Kenapa? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya dari dosa membunuh. Apa namanya? Kamu dah dua berbuat buruk dah. Uang macam kamu berbuat buruk disampaikan ke umum. Salah diwailau kenapa karena cendak dari cek berbuat buruk. Itu sebabnya dosanya lebih besar dari membunuh. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'daz-dzanni ismun. Karena sebagian besar prasangka itu dosa bukan dosa insya Allah kita sampaikan ya. Jadi dosa besar ya, dosa kecil, besar itu ada tiga ya. Dosa banyak banyak semua. Jadi jauhi prasangka. Jangan prasangka. Berorganisasi kecil saja seperti kelompok majelis taklim Nurul ini, kalau sudah saling prasangka, rusak, gaduh kita dapat. Makanya jangan kita berprasangka dulu. Berprasangkalah yang baiklah, baik. Ustaz menurut ibu, mungkin Ustaz itu ibu macet itu mah. Jadi gimana? Tunggu, tanah mau disimpan itu. Soal itu mudah harus tidur, asal bulan, enggak masalah. Dalam persangkaan, mudah harapannya kadang-kadang kita perlu lagi. Hendaknya dan itu. Jangan ada persangka. Kalau itu sempat
Nah, selanjutnya yang perlu kita pelihara wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Kayu coba. Jangan cari kesalahan orang lain. Kesalahan kita saja kita cari. Kenapa kesalahan kita cari? Supaya kita bisa minta maaf. Takut kalau kesalahan awak tidak dimaaf, aku minta maaf. Ini mutatan di orang sebut kuih itu masuk kan? Menepu kita kan pertama Pak Cobi cara-cara ambil yo. Dipikir namu ada kesalahan berulang. Kita sebelah ada kesalahan. Ikan ada sebelah. Bahkan orang ada sebelah kesalahan ulang. Mewah ke ulang perlu kita evaluasi. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini? Tentang persoalan apa? Kepada siapa kita melakukan salah? Cepatkan kita maaf. Lah takut lah tidak maaf. Lah mati lah tidak boleh maaf. Tertutup pintu surga. Ya. Duribat sa'ilul filah ayat masukimu illa bihaq lim minallah wa habib minanas. Ditimpa kehinaan di mana saja manusia itu berada, kecuali orang-orang yang memelihara hubungan baik dengan Allah dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah selesaikan. Hubungan baik dengan sesama manusia selesaikan. Selama hidup di atas dunia kita banyak bermasalah dengan orang, selesaikan masalah hidup di dunia. Ya. Ada orang tanya, ya, yang ngomong musuh orang ya, orang salah, dia mau minta maaf belum? Ini pengacara, nyelaki, pengacara minta maaf. Pengacara, boleh tak ya, aku berbuat baik kepada kerabat yang ditinggalkan. Boleh. Sebenarnya jangan menunggu seperti itu. Sebelum orang itu mati, apapun bentuk hubungan kita yang rusak, minta lama, maaf. Ini dari jasa kita. Lalu mudah tak cepat jauh. Suasana kuning, mungkin kau makan. Kalau mau buah-buah dikit makan itu cepat itu sehari. Yang lama lihat nih, kalau salah mungkin maaf dulu. Kadang-kadang kalau salah dengan waspada dan tetap. Soal itu minta maaf. Soal itu minta maaf. Ya boleh itu cuma pemahaman lain lalu seorang apa sebagai garanti yang kedua. Jadi kehadiran kita kepada tempat-tempat orang yang lama sakit itu doakan yang mereka kesembuhan. Tanya keadaan. Kapan perlu doa kepada Allah supaya diberikan kesehatan. Jangan ulang dulu sebelum kita menyampaikan kata maaf. Spesialis dan maaf itu. Karena minta maaf. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Kalau mencari kesalahan orang lain, silaturahimmu habis. Awak kepada tempat telah lebih penang dari baju tinggi jendela Allah. Lastu pula berpolitik, buat politik itu lah. Lastu pula politik. Aduh aku, jangan sampai kita menjadi orang-orang penjilat loh. Uang ambil buku, uang penjilat. Apa contoh? Ini kan kayu itu buat kalau nyata kecil. Isu kayu itu kayu, apa cara nyata lagi itu penjilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, Dia akan berpendirian, Dia akan berpegang teguh, istiqamah. Istiqamah punya pendirian, dan tak contoh tidak pendiriannya yang di depan. Jadi bila ada yang bersatu, kalau yang kedua nanti ikut terjadi.
Bukan, maksud abang tadi mau tanya siapa nomor. Tunggu, siapa nomor 1 coba kita tunjuk tangan. Siapa nomor 2 tunjuk tangan. Tidak masalah. Siapapun calon pemimpin kita pada masa kampanye, diundang tidak diundang, kita boleh ikut ke situ. Jadi di mana letak pendirian dalam nanti setelah 02 kita ikut lagi. Tak pendirian doang. Tak pendirian doang kita memilih. Jadi keduanya. Lima dua ada pilih. Guna kampanye itu menjelaskan program-program yang akan ditawarkan. Siapapun pasangan calon pemimpin memang seperti itu gaya demokrasi. Oh, pemuda Pak Haji kampanye dengan RI, nah temulah Gerindra anak kuning kok baik. Aduh hak kok sebagai warga Indonesia. Siap. Nanti Pak An kampanye mau calon bupati dengan syukur dengan anak Surabaya kamu dalam bangga. Sapa. Boleh aduh hak kok baik. Kita akan mendengar visi dan misi mereka apa yang akan dia perbuat. Ya, Bu. Tidak, orang yang tidak berpendirian Tadi dulu. kan nyebutnya orang pendirian. Kalau kamu ke situ akan situ. Dah paham bukannya? Dulu waktu aja, aja kalau ada buku agak sebab itu tidak sesuai. Tabu bahal orang kalau arena pecah saja. Penyetak dari buku lah, kita cari keuntungan pribadi. Awak keuntungan masyarakat banyak hidupi, ya Bu. Bukan banyak pemandangan. Jadi kita dalam beragama bukan punya sifat innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tidak Tuhan lain, tidak itu maksudnya. Sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah. Berarti tidak ada Tuhan lain lagi. Ya. Ini tentu pendiriannya dengan beragama. Ya. Itu pendirian. Dan tak mencurang beragama ini begitu. Ikan dah. Ini kecenderungannya Allah. Tapi nanti ada sobat kerja Allah. Curang-curang bekerja Allah. Itu Allah Tuhan. Itu setan Tuhan. Itu. Allah takhafu wa la tahzanu. Ya, maka turun malaikat untuk tatanazzalu alaihim malaikat. Kalau teguh pendirian adalah dengan kebenaran. Datang malaikat. Apa kerja malaikat? Allah takhafu, jangan kamu takut. Ya, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu bersedih hati khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira kepada kamu orang-orang yang mempunyai pendirian, Allah sudah janjikan itu surga itu lagi doa itu bukan dia ke dunia. Sungguh penelok kalau seseorang ada surga itu tidak hanya ada, coba lebih ada. Apa belum surga? Fasilitas kelengkapan cukup, tapi nanti ada kawan tidak dua dah. Dan indah dia. Indah itu cuma adu kawan atau ini. Semua ibu memangkap dari luar. Tapi kawan tidak dua dah. Tidak ada keindahan. Makanya Allah kecekkan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan kamu berpasang-pasang dari jenismu supaya kamu tentram padanya. Ibu, kalau misalnya bisa mahal orang hidup dia lagi. Ada lawang itu tentang nikah, tentang suami dan istri kasih spek gitu kan. Tak selamat dan dia akan telur tak suruh kepada Allah. Kalau pernah cakap Nabi ini kawan dan doa. Aku angkat. Lalu diciptakan si pihak Hawa. Ibu, lah balik pokok tadi jangan mencari kesalahan orang lain. Kesalahan Allah dicari supaya kita bisa meningkatkan ridhaan Allah. Maaf. Yang selanjutnya supaya silaturahmi
berbunyi. Bisik-bisik tetangga masih terdengar selalu di telinga. Dangdut menamo ya tadi masalah. Wanita itu kan tak buruk kan? Kadang-kadang wanita itu buruk kan penampilan. Ini yang salah. Supaya harus sunat perhatian. Ini juga serba mau itu yang salah. Ini salah kan? Jangan kita saling mempergunjing. Apa itu riba? Menyebar, membicarakan keburukan saudara kita. Yo, siapa mau kejelekan awak disebar atau dibicarakan? Siapa yang mau? Saudara yang mau. Awak ngecek keburukan ini mudah disebar. Keburukan orang ngecek sebelumnya mudah dia kok disampaikan ke orang lain. Kan tak ngomong kedua. Artinya apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau aib awak, keburukan awak hendak disebar, jangan disebar aib orang lain. Nah, kita awak lagi di joker gitu, nunggu sebar, awak disebut mau berubah, itu mau berubah apa? Mau bagaimana? Jangan pelihara, jangan menyebar aib, jangan kita bergunjing menghibah membicarakan kejelekan orang lain. Nampak ini dulu lah. Oh, menengok efek kata mendengar lagi ngecek buku tu, muji presiden yang ngecek Arab yang lain. Pas buku masuk lagi cek kan? Mendah di buku lebih baik tak? Mau yang mengandung lebih baik kalau tersebut ternyata benar orang sesuai gitu. Jangan itu sampai terjadi. Ya bu. Ada batanya tadi lah. Wala yaghtar ba'dukum ba'da. Jangan kamu menggunjingkan sebagian satu dengan sebagian yang lain. Ya. Kenapa Bu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita faqarituh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Ya, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan takutlah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi setiap suku mencari kesalahan orang lain, setiap yang suku berprasangka buruk, kemudian setiap yang suka bergunjing saudara-saudara orang lain, ya, nanti sebagai hukum azab baginya itu memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Lo makan bangkai itu. Namun jangankan bangkai manusia, bangkai ikan itu makan. Bangkai masuk. Ibu, apa itu bangkai itu? Apa itu bangkai itu? Yang tidak bernyawa? Hah? Ingat, beda bangkai dengan tidak bangkai. Sesuatu mati disembelih dengan nama Allah tidak bangkai. Sesuatu mati terletak begitu saja itu adalah bangkai. Nabi ayat Bismillah. Nabi ikan roti yang diwakil dengan Bismillahirrahmanirrahim. Turun kalian. Itu ya. Beda bangkai dengan tidak bangkai. Ketika dibunuh atau disembelih menyebut nama Allah dia tidak bangkai. Tetapi apabila tidak disebut nama Allah bangkai. Jangan sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati, kamu sudah pasti jijik dengannya. Ya udah syukurlah. Kalau makan bangkai uang enggak. Dan kalau makan bangkai uang, maka jangan kita berurusan. Jangan kita cari kesalahan orang lain. Jangan kita mengunjingkan orang lain. Ada pertanyaan?
Pembahasan lagi dari masalah kamu masih banyak orang menunggu. Misalnya ambola laki-laki bang Lagi. laki bang tukang punya bagi laki. Jadi bang tidak tamu terhadap pas malam, pas pagi, kalau pagi. Berarti ini sirai, berdari atau bersih itu apa? Berdari. Apa kelambu yang bersumber atau bagaimana? Dari mulai bersoh. Yo, ibu tidak berdosa. Keluarga dulu tidak berdosa dua. Ibu yang cari laki yang masih bini jadi berdosa dua. Sebenarnya uang itu punya salah tak terima kasih ibu. Terima kasih banyak bu. Dan lagi laki kayak bu. Terima kasih banyak bu. Dan lagi bini kayak bu. Nah, kamu memperkenalkan kamu, kamu pertemukan kamu kan? Lakukan kamu kalau kan lakukan kamu selesai. Ini kan kamu tak percaya apa lagi salah? Kamu kan yang salah tak pandai rumah kamu kan itu lagi. Ya pasti. Saudara, apa dapat kau jemaah tadi tu hakun dan minta ya. Ibu pen, ketua majelis taklim Pak Dapo, alah. Nah, ibu Raitin, matan ketua PKMD Kecamatan Dulung, hanya dijamin al-makmur. Nah, itu nama dia nah, Baitul Makmur, Paki, ini ketua aja. Nah, Yula Bundo, ya. Nah, itu ketua namanya ini kan. Payah masih ketua. Aku pun jabatan waktu janganlah nilai material ini dia. Tapi ingat ya dengan jabatan ketua ini sabtu kawan ketua itu dapat ini diamkan. Ibu ketua dari Semipang dan duduk ke pintu. Aku lagi cek kau tak. Dan dia ketua itu kena dalam rumah. Itu tidak bisa diberi kepiang. Jabatan itu menjadi ibu. Harga kepiang itu bisa dicari ibu. Tetapi mendapat puji sanjungan dari orang banyak cuma dia hormati waktu tidak terpegang. Ya, ada orang lama jadi wali negara dia mesti kayu jadi wali negara. Tapi ini ya, dengan menjadi wali negara itu naik derajat wakil masyarakat itu. Pokoknya melihat dia belum ada bimbang itu wali dan tak wali dulu bagaimana? Kasi punya cuma wali negara itu mendak orang. Itu mendapat dengan kebimbang. Ada pertanyaan? Nah, atau materi kita kurang cocok? Kurang sesuai? Sebelum sesuai atau kalau menyediakan sesuai? Ya, kalau demikian saja hormat itu pada sore hari ini. Ya, dari kami sebagai penyampai materi, ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Ataupun kalimat-kalimat yang tidak berkenan ya, maklumlah ya masih dalam keadaan belajar. Itu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita untukkan kepada Ustaz Liswadi yang telah menyampaikan tausiahnya begitu banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian ibu saya mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian saja live kita pada sore hari ini dari Masjid Nurul Haq Pasar Bukit Tapan. Kami meliputkan kegiatan wirid majelis taklim Nurul Haq Pasar Bukit Tapan. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.